Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruth Monica. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber hukum yang sesuai dengan Pancasila. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupaya cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Secara umum terlihat ada dua sumber hukum, yaitu yang pertama, sumber hukum material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum material menentukan isi suatu perjanjian, suatu perhubungan, atau suatu perbuatan. Yang kedua ada hukum formil, menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim sebagai contoh hukum kebiasaan. Sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, KUHP. Segi materialnya adalah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. KUH Perdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan daluarsa sebagaimana fungsi hukum menurut para ahli. Faktor ideal. Faktor ideal adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar, hidup dalam masyarakat, dan tunduk pada aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, prosesi hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang menjadi panglima dalam kehidupan bernegara akan dikesampingkan oleh oknum-oknum penegak hukum. Sumpah jabatan akan terjual pada nafsu pemenuhan kebutuhan kepentingan pribadinya. Institusi tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mengawasi anggotanya. Akibatnya, legitimasi institusi hanya akan menjadi tunggangan dalam melakukan tindakan pelanggaran hukum. Institusi tidak lagi memiliki kemampuan untuk memberdayakan para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjamin tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Sebagian besar anggota kini telah terlatih bagaimana cara mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukum, sehingga tidaklah mengherankan jika masyarakat pun begitu banyak yang kita temukan tidak patut pada hukum. Permasalahan hukum di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Yang paling dominan yaitu inkonsistensi penegakan hukum oleh aparatnya dan intervensi kekuasaan di belakang layar. Inkonsistensi penegakan hukum terus-menerus selama puluhan tahun akan berdampak pada sikap masyarakat yang apatis apabila mereka tidak tersangkut paut langsung dengan masalah yang terjadi. Namun, bila mana mereka sendiri tersangkut paut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka akan memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum tersebut. Haruslah disadari oleh seluruh aparat penegak hukum bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Sehingga proses penegakan hukum yang tidak berpihak pada kebenaran secara langsung akan melukai hati masyarakat. Seandainya setiap penegak hukum mampu berperilaku sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai tugas dan panggilannya, maka keadilan dan kebenaran akan tetap tegak di bumi Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah.
Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan nilai yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala penjabaran norma hukum, norma moral, dan norma kenegaraan. Norma kenegaraan yang dimaksud salah satunya adalah etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu, yaitu asas legalitas atau legalitas hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dan dijalankan secara demokratis, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan moral yang berlaku. Makna Pancasila sebagai sumber etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seluruh aspek yang menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang berkaitan dengan publik, dan pembagian kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, penyelenggaraan negara juga harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka, keadilan dalam hidup bersama harus sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tujuan dari kehidupan negara. Segala kebijakan, kekuasaan, dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaannya senantiasa untuk rakyat. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau legitimasi demokrasi. Ditinjau dari rumus rangkaian kesatuan setiap sila dan dalam Pancasila terkait masalah etika, lebih khususnya etika politik Pancasila, sangat berhubungan dengan sila kedua. Oleh sebab itu, rumus rangkaiannya dengan keempat sila yang lain adalah seperti ini. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Etika politik Pancasila dan filsafat politik Pancasila. Etika politik Pancasila merupakan percabangan atau filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan dan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang keempat, asal demokrasi. Pengertian demokrasi menurut Encyclopedia Britannica, demokrasi adalah secara harfiah dikuasai oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti pemerintahan rakyat. Demokratia berasal dari kata demos, yang artinya manusia, dan kratos, yang artinya pemerintahan. Pada pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara kota Yunani, terutama di Athena, dikutip dari Kidal.co, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini digunakan untuk berbagai bentuk pemerintahan di mana orang dapat mengambil bagian dalam keputusan yang mempengaruhi cara komunitasnya dijalankan. Sejarah singkat demokrasi. Pemerintah dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang akan diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan Perwakilan, Dewan akan menyarankan undang-undang, semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di Dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di Dewan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka yang pada sepotong batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Jenis demokrasi. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu yang pertama ada demokrasi langsung atau direct democracy. Dalam demokrasi langsung, setiap orang memiliki hak untuk membuat hukum bersama. Salah satu contoh modern dari demokrasi langsung adalah referendum. Referendum adalah istilah untuk jenis cara pengesahan undang-undang di mana setiap orang di masyarakat memberikan suara untuk itu.
Demokrasi langsung biasanya tidak digunakan untuk menjalankan negara karena sulit untuk membuat jutaan orang berkumpul bersama-sama setiap saat untuk membuat undang-undang dan keputusan lain. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung atau indirect democracies. Dalam demokrasi tidak langsung atau representatif, orang memilih perwakilan untuk membuat undang-undang bagi mereka. Orang-orang yang terpilih sebagai wakil adalah wali kota, anggota dewan, anggota parlemen, atau pejabat pemerintah lainnya. Ini adalah jenis demokrasi yang jauh lebih umum. Komunitas besar seperti kota dan negara menggunakan metode ini, tetapi mungkin tidak diperlukan untuk kelompok kecil. Yang kelima, konsep dasar ilmu politik. Yang pertama, negara adalah suatu organisasi yang memiliki wilayah kekuasaan tertinggi dan sah sekaligus mendapatkan legitimasi dari rakyat. Di sisi lain, negara juga memiliki kewenangan baik secara struktur maupun infrastruktur untuk memaksa secara fisik di wilayah kekuasaannya. Lalu yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang mempengaruhi tindakan sosial orang atau kelompok lain sesuai dengan perintah dan keinginannya. Dalam kekuasaan tidak ada narasi persamaan karena antara orang yang pemerintah dan orang menerima perintah memiliki kedudukan dan strata sosial yang berbeda. Di samping itu, kekuasaan memang terbentuk dari relasi yang berbeda antara pemberi perintah dan orang yang menerima perintah. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan. Istilah pengambilan keputusan atau decision making merujuk pada suatu proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan, sedangkan keputusan atau decision adalah membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Pengambilan keputusan menjadi konsep dasar ilmu politik karena dalam proses pengambilan keputusan tersebut bertujuan untuk kemaslahan masyarakat umum. Lalu keempat, kebijakan umum. Kebijakan umum menjadi dasar konsep ilmu politik karena dalam kebijakan umum terdapat tujuan dan cita-cita demi kepentingan bersama. Di samping itu, kebijakan umum merupakan sebuah proses usaha serta rencana yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Lalu kelima, pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi adalah proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Pembagian menjadi konsep dasar ilmu politik karena berhubungan dengan pembagian wewenang, nilai, dan kekuasaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.